uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali. Minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah jawab. Fa'ena ada ukufran. Karena tahu maksiat malah sifat gufurku tak ada kok inti. Gambarnya pengiran ini sifat gufurku rak nganggur. Malah tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat gufuri pengiran efektif. Paham kenapa? Lalu sampean kan gufuri songgo kabeh. Jadi karya sadidul iqab. Karena maksiatnya sampean sering. Jadi sifat gufuri harus berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sadidul iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sadidul iqab mau aktif, mereka tidak punya malah pangeran bingung gak kok sifat gufuril. Apa yang ada kok gufur atau dosa? Tidak kok sadidul iqab gak tahu maksiat. Jadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat gufur kok tak dakon timu. Kok ora tau maksiat, wong iku ora tau apa? Didakoki sadidul iqab gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran ape dakok gufur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian. Gufure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Ya karek sadidul iqab. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan begitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kaulaku ceritani aku ghafurur rahim. Tapi yo ceritani wa anna adzabi wal adzabul alim. Jadi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad orang inna rabbaka lasariul iqab. Pangeran cepat nyiksane. Tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nopo. Kalau baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begitu. Ayuhal muslimun ayuhan nas ana dari kata Siti Umar ana gulamun min bani mahsud akulu min kholati, saya ini pemuda dari Bani Mahsud, kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diobahi beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibendung jadi Amirul Mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan. Kelare mangan mergo buruh dulike. Paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin. Beberapa kurma sing dadekno iso. Dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya, ya ono sing nyucuk, ono sing husnudzon, ono sing hormat, macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucuk, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan sedisat dirumki gojo-gojo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok bro, Gus ini Tuhan rasanya jangan ngeten-ngeten, wah lo iku ya gak apa-apa. Kalau di status kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak status, oh makhluk itu ngomong-ngomong ya sudah kan. Menjadi kan sudah distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya layak dulu wala yang di sini ini penting orang-orang ahli tauhid tentu punya kesusahan. Innalladzina qalu rabbuna wa tsummas taqam. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada.
Mati yang nanti itu mati yang petualangan, karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah husnudzon sama Allah, sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat ini yang saya tunggu, saya sudah menyesal sampai Allah cinta senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo kowe. Saiki wis wayahe aku goleki kholik dat cinta senenge malah mbok tangi. Cek bodho niku saat-saat sing tenteni malah mbok tangis. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah, kemen ketemu kowe. Malane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanul sirok minkum wa awan wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama Habibi kekasihku. Dia misalkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer di Jawa ana ngipi jadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi apa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya, ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badhe kabundut. Aku malah seneng nang mati. Dan nalkol akhibah Muhammad dan Wafisbah. Aku nak urip ketemunya sampai kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Dan nalkol akhibah Muhammad dan Wafisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya, saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sumpah. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai misalnya di duit saya ketemu gue diajan pentolan lah apa mau kesuwan bareng malah repot. Gue ganggu uang anak peleleran pak. Nah misalnya sampai kepentak kok hukum, uang nak rapi pinter, hukumnya takwaan ya ringan, takok kita tangga paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja. Gak perlu kiai kali sampai rasa GR. Kalau pertanyaannya angel Gus gak ada sing iso jawab. Uang nak ralim tahke, ku pertanyaannya ya ora patimu tuh. Iku wis kangelan to. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha napa? Makanya kalau latih, jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, yakin lama tafrohudi, yakin lama tahsen. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senangnya pol. Istri saya pernah cerita, Gus, anak mulai senengnya di biro-biro, anakku mulai nih mau mahkum, misalnya terus saya terus anakku lo main mulai itu seneng, biro-biro anakku mulai nih mau mahkum. Dipanggil anak saya bapak itu senangnya tak boleh, biro-biro ada yang manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis. Saya tidak pernah pakai tarif di anak yang ideal dihormati orang-orang. Sebenarnya anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua itu ya sudah siap. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar dihormati juga. Mari gampang kecil. Ya sekolah nggak ngasih Dina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzub yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot itu. Wah itu saya baca tuh nangis. Betapa hebatnya Sayyidina Umar mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan, karena makan kaitannya ya, orang jadi bupati enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarik itu minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makan gitu lah Allah kata mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal harus di mobil itu sanggupnya agak. Masuk gue mobil gak sanggup agak. Barang gue sanggup agak kudu gue penderek. Masuk kiri lu juga kok tanpa penderek. Yang penderek maju. Masuk orang kan dikeloni. Jadi malah repot. Akhirnya gue ngayu. Harus selingkuh dari sing gue. Itu perkara menang. Mau keruat menuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin itu kon sholat, maksudnya sholat tuh dihayati secara tauhid ya, dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya, di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak suatu saat Nabi itu kagum.
Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran, ya kenapa itu selalu mengawal kamu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra wa ma akaltu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Ya, setiap kunyahnya tetap semuanya ada bismillah, semua itu atas nama pertolongan atas kata Rasulullah. Orang kakak andikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu nabi itu sering ngetikan, andikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat nopo nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat nopo nubuah. Nah, orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya, karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Kamu punya resep al-mu'min yusiru sana Allah ayakuna li nafsi zakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontaknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai napas umat tapi Allahu akbar, Allah maha besar, subhanallah. Selalu ana wong ngrasani itu masuk lali utange barang itu. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya ala kau. Janganlah ala katarta kamu pandang. Apa nak sholat terus kabul kaja. Apa nak sholat terus untuk duit ya ber. Karena cara pikir iso aja nak duit ya. Duit ya. Dan ini resep ya. Dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang begitu. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan, apa yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah, malah bilang, kamu benar Aisyah, biru yang kamu kasihkan itu yang masih. Kau nak daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu, nak dikekno wong sudah kau nuruti perintahnya pengen. Jadi kanjeng Nabi beneran Aisyah daging ngejek. Mau kalau nanti yang malah ijek, sing bogo sudah kau malah sing ijek. Para berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Nah itu kan, ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham? Ya monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku, napa? Zaman delok dawuh Aisyah tengene tidak berjanji kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasar is Quran plek. Urusane akhlak. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan. Dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Lah sunah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulang. Wasimatu Quran kula gampang nyebut sampean ngaji angop ora tau tamu. Yan sahulil insan kula bedina nate tiyang mulang. Wa yafsahu fil ihsan, ihsan tak gampang. Kula mulai ora tau itu sakmene kudu podium kudu wong dilo ya ora. Pokoke akhir ke Ahmadiyah ya madhep mulon ya sudah. Loh, itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu jubahan, serbanan, tidak ada itu. Memang itu sunnah ya, itu sunnah kan jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluqul Qur'an wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akwal wa ya'fu anil
dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dia haqqu wa lam yakun li akhdi marra'ahu badihatan haba wa idza ta'ahul miskinu ajaba yaqulu al-haqqa walau kana murra wa la yu'miru lil muslimin fi syaw wala semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunat, ya saya ngakui sangat. Tapi sunnah wis karena saya mewakili yang akhwal tadi yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi gue ya adil itu. Ini bukan kritik buatan ke. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini akhwalu rasul. Makanya mansana sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nasir akhwalu rasulillah wa af'alu. Perilaku sosial Rasulullah. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu ajaba. Kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya ono wong melarat kuwi di sepeda motor, wong melarate yo ngeterone puskesmas ya mbok terno. Wong melarat loro yo nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekan. Ora kok ngerti-ngerti mbok musan wali matul urus sing wajib. Piye lho. Payah. Lho lalu wajal miskin aja be ora ono hadise urusan wali matul urusan boten. Kalau orang miskin manggil ya dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin ya Rasulullah mbok datang ke rumahku ada apa terus ya Nabi saya tuh ingin rumahku sing elek dengan nanti sholat temeriku ya Nabi datang ya sholat saja ya harus jamuan fi ayyi makanin aradta an tusalli fi kamu di tempat mana kamu senang sholat temriki ya Rasulullah ya Nabi sholat sing utang ya waras pisan kenangan be Nabi kok mae dienggo sholat Nabi ambean tahu tanggung kiai kon sholat kon promosekno anakmu iku Pak dia itu nggak nunggu kersane ketang di PNS padahal dia ini dia daerah PNS kalau dulu sahabat ngundang Nabi itu ya gitu ya Rasulullah saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku fatakhidahu musallan kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi makanya masjid kiblat itu rumahnya sahabat karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat adalah ono perintah tahlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Sahabat dulu itu ngaturin Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Ya, ilmu ngeten ini mentek. Ya, untungnya teng kula. Dadi ana sing eling-eling, Pak. Teman-teman kudu syukur ya. Artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar Pandangan dulu tuh anyaran boyong sering di pasar ditanya sama Gus wong alim kok di pasar piye aneh yo aneh piye bodohnya wong alim kadang masyarakat tuh tidak sadar keanehan dirinya sendiri mereka enak saja rasa kalau orang alim ke pasar tuh aneh mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh enak saja mereka mikir sepi paham ini supaya sampean lalakan apa tar makanya untuk Rasulullah Nabi itu sering ngendikan ana tamu hormati tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum mertamu Nabi itu nunggu ditimbali walakin idza du'itum du'iya mabni majhul ketika kamu ditimbali fat jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum jadi untuk sowan Nabi itu nunggu dipang meskipun sahabat tuh rindu Nabi tidak berani sowan ke dalamnya Nabi kalau ingin ketemu Nabi di barengno pas sholat jamaah karena Nabi pasti keluar di masjid andai kan Nabi lima tamu di rumah ya ora sido dadi Nabi amen nampa tamu makanya la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum kecuali kamu dapat nunggu dipanggil wa idza du'itum kalau dipanggil lagi fat ya sudah begitu. Tapi sekarang itu ya sudah begini. Ini kulo cerita ilmiah saja. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Ya, kepentingan kulo ben rambut amoni jujur mawon. Cuma gue iling-ilingan dulu itu kalau sahabat itu ketemu Nabi pendak sholat sama pendak ngaji. Paham ya? Jadi saya memilih sikap begini itu bukan tidak saya pikir. Saya kalau ada kiai lain yang beda dengan saya tidak apa-apa. Kalau lama lain beda tidak apa-apa. Justru seninya rahmatnya umatnya Nabi itu istilah imati rahmah. Khilafnya umatku itu rahmah. Mulanya aku khilaf ben rahman aku podo kan gak situ khilaf.
dasar dibuat khilaf. Jadi sebetulnya jelas ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi la yudana lakum la ta'aminu ghayra nazirina inna walakin idza itu kalau kamu ditim. Nah, padahal setelah tidak ada nabi tentu yang mewarisi nabi adalah ulama. Ya minimal itu ya ulama itu pokoknya kulo kenangan bejengan yang ngaji. Soalnya kenal Gus Bah ya kenal nanti pas ngaji ya sudah gitu. Soal kenangannya sama nabi ya gitu. Nabi roh jeneng ora cuma aku betina jamaah ben. Ya sudah gitu kenangannya. Yang kenal nabi ya sahabat papan-papan atas ya. Makanya sahabat tuh ribuan tapi pancet sing muncul ning hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena yang lain memang enggak kenal, banyak ikut sholat, ikut ngaji. Ya enggak ada cuma enggak tahu muncul ning apa? Hadis. Muncul jam pun sahabat waduh. Muncul hubungan. Ya karena mereka kenalnya Nabi ya benar sholat benar apa? Mengaji. Paham itu terus di pulau suka di resep liyakil lama tafrahu bihi mesti yakil lama zenu supaya sedikit sekali yang bikin kamu senang maka akan sedikit sekali yang bikin kamu suka. Jadi misalnya bayang no bojo ngoten. Itu alhamdulillah aja Islam nak sholat mademu. Jadi misalnya roh cerewete, roh judes, roh kukur-kukur angop tenang. Tenang. Mereka IDS tenang karena tarifnya mini. Jajal misalnya tarif bojo kudu senyum teko wis maca. Bareng roe teko waduh wis bar. Ayo cari hikam gampang. Makanya hikam itu punya cerita. Suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat. Terus bertatahkan intan, pokoknya serba mewah. Raja itu senang sekali. Ketika tanya penasihatnya, menurut kamu gimana gelas? Ya gelas ini indah sekali, tapi sebaiknya raja tidak punya aja. Saya senang kok sebaiknya tidak punya. Saking senangnya raja itu tiap minum pakai gelas itu. Kalau tidak ada nggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah, susah sekali raja. Memanggil penasihat. Iya bener kamu. Kalau saya dulu tidak punya malah tahu pecah.